Baik, perkenalkan nama saya Devi Firmansyah Lalang dengan NIM 222-314-2701. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi belanja dan beban. Akuntansi belanja dan beban. Definisi belanja dan beban. Pemakaian istilah untuk transaksi atau kejadian yang mengakibatkan keluarnya aliran kas atau sumber daya keluar memiliki bentuk dan istilah yang beragam. Ada yang menyebut sebagai ekspektasi atau ekspektuler, dan ada juga yang menggunakan istilah distributmen karena memiliki arti yang hampir sama, maka seringkali terjadi keracunan dalam penggunaannya. Definisi beban. Berdasarkan SAP, menurut PP nomor 71 tahun 2010 yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Definisi beban. Berdasarkan IPSAS 1 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau layanan yang potensial yang terjadi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan turunnya nilai bersih aset atau ekuitas lain yang berhubung dengan kepemilikan pemilik distribution of owners. Definisi belanja. Berdasarkan SAP, menurut SAP belanja adalah semua pengeluaran dari rekening, kas umum, negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang berikut Salvatore dan Tomanisi 1999 menyatakan bahwa klarifikasi belanja sangat diperlukan dalam penganggaran dan pelaporan keuangan pemerintah dalam rangka memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasikan alokasi sumber daya sektor-sektor, mengidentifikasikan tingkat kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja pemerintah, dan membangun akuntabilitas atau ketaatan pelaksanaan dengan otoritas yang diberikan oleh legislatif. Klasifikasi belanja berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 pasal 11 ayat 5. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi tersebut dipertegas dalam PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas yang membagi belanja berdasarkan organisasi, fungsi, dan ekonomi. Jenis belanja, sedangkan rinci klasifikasi anggaran belanja diatur dalam PMK nomor 127 atau PMK 02 2015 tentang klasifikasi anggaran. Klasifikasi beban, pembagian beban menurut klasifikasi ekonomi, jenis belanja diatur dalam PSAP 12 tentang laporan operasi serta PMK nomor 224, PMK 05 2016, namun dilakukan PMK tidak tersebut definisi per jenis beban, sedangkan PSA hanya mendefinisikan beberapa jenis beban. Pengakuan beban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lampiran 1, Karangkan konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 88 disebut bahwa kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Ada kalanya juga pengukuran didasarkan pada estimasi yang layak, tetapi jika tidak memungkinkan cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pengukuran sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos ke dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, setelah sebuah aktivitas atau transaksi dikategorikan dan diakui sebagai beban atau belanja entitas, perlu dilakukan pengukuran nilainya untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Beban yang diakui pada saat kewajiban timbul akibat adanya penggunaan barang atau jasa pihak ketiga yang belum dibayar. Transaksi ini akan menimbulkan utang beban yang disebut beban yang masih harus dibayar. Dokumen sumber. Transaksi beban atau belanja operasional adalah SPM, SP2D terhadap SPM, SP2D tersebut Satuan Kerja melakukan perekaman transaksi belanja.
Pengeluaran untuk membeli aset tetap atau aset lainnya harus dicatat dalam buku besar kas di SAI maupun SAKUN. Pembelian aset tetap atau